Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah. Saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik, paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pekan ini kita bahas tentang syarat sah puasa. Syarat apa? Sah puasa. Dan ini biasanya jadi pokok bahasan kita dalam masalah puasa. Yang pertama, syarat sah puasa itu adalah Islam. Jadi kalau tidak Islam ya tidak bisa. Ya, sekalipun dia beragama lain tapi dia berpuasa, sah tidak puasanya? Ya belum tentu. Dan memang tidak sah karena ini puasa Ramadan. Yang kedua, balik. Jadi orang yang sudah balik itu sudah mesti harus dia berpuasa. Jadi balik itu ada tanda-tanda yang normal. Ya, yang laki-laki ya bermimpi, ya mimpi basah namanya. Yang perempuan datangnya bulan. Nah, itu tanda-tanda yang normal. Nah, itu dengan demikian, maka orang itu sudah dikenakan kewajiban untuk dia berpuasa. Ya, yang disebut dengan mukallaf. Dalam bahasa usul fikih itu disebut dengan mukallaf. Ya. Terus yang ketiga, berakal. Ya, makanya kalau orang balik kalau tidak berakal bisa. Ya. Coba lihat kalau orang gila yang besar itu sudah balik itu, tapi kalau tidak ada akal, ya, makanya tidak ada kewajiban. Makanya mereka itu paling aman sudah. Sholat juga tidak, puasa juga tidak, berdosa tidak berdosa. Makanya supaya aman itu jadi saja orang gila itu. Paling aman, tidak dikenakan apa-apa. Itu kalau mati sudah itu.
karena memang jaminannya sudah ada dan ukuran hukumannya juga sudah ada, dia dikenakan hukuman. Nah, itu yang disebut dengan apa tadi? Berakal. Jadi dalam hadis Rasulullah gini, rufi'a al-qalami an salasin. Jadi pena itu sudah diangkat, tidak ditulis dia punya dosanya, kesalahannya. Ya, itu anis sabiyi hatta yablugha. Dari anak-anak sampai dia dewasa. Jadi selama anak-anak itu dia kalau ada kesalahan dia tidak akan dihukum. Begitu standar anak-anaknya. Makanya kalau dia dihukum Indonesia, ini kalau orang maling-maling masih anak-anak, dia dikenal hukuman. Nah, cuma barangkali yang harus diatur itu definisi anak itu umurnya sampai berapa. Nah itu, iya kan? Jadi ada anak, kalau dalam psikologi itu gini dijelaskan, ada anak, ya, ada anak-anak, begitu. Beda antara anak dengan anak-anak. Beda tidak? Beda. Ya. Kalau anak-anak itu masih kecil-kecil tuh, berapa tahun? 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke atas itu disebut dengan anak, bukan anak-anak. Begitu kalau ilmu psikolognya jelaskan. Jadi dalam hadis Rasulullah, anak kecil itu tidak dikenakan apa-apa hukumannya. Ini sabili hatta yablugha. Terus yang kedua, anin naimi hatta yastayqidha, yaitu dari tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalnya orang itu katang gisang nih, dia caci maki orang, malah dia bisa bunuh orang. Karena ada di beberapa yang saya nonton di On The Spot itu, orang dia ada yang bunuh, tapi dalam keadaan dia tidur. Itu tidak dikenakan hukuman. Dan memang ada dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan demikian. Kan kalau orang sadar, lalu kemudian dia maki, kata-kata yang tidak bagus, dosa. Tapi kalau lagi dalam keadaan tidur, tidak berdosa. Makanya supaya kita tidak ini ya tidur saja lalu kemudian katang gisang, atau tidur selamanya sajalah supaya aman. Tidur selamanya itu berarti mati sudah. Nah, itu ya. Nah, terus yang ketiga apa? Tadi yang pertama apa? Anak-anak sampai dewasa. Yang kedua tidur sampai dia anil majnuni hatta yafiqah, yaitu dari gila sampai dia sadar. Jadi selama gila itu dia tidak dikenakan apa-apa. Makanya orang gila juga bersyukur dia tidak ada dosanya. Begitu. Kita bisa saja orang yang banyak dosanya karena memang sadar, ya kan, makan juga tidak seperti kan. Kadang-kadang saya mikir begini ya, orang gila itu dia makan apa begitu, tapi tidak pernah namanya sakit, boros sakit, asam urat naik, begitu tuh. Mandi sampai tidak diurus, rambutnya tidak diurus. Kita yang mandinya setiap hari itu 2 kali, sakit saja. Itu. Sebenarnya saya bilang, sebenarnya yang sakit ini apa sebenarnya? Nah, begitu. Ya, tapi memang dalam hadis Rasulullah yang tadi dijelaskan, itu hilangnya akal seseorang. Gitu ya. Jadi masalah kewajiban, orang itu dikenakan kewajiban, maka harus ada standarnya itu. Salah satunya itu adalah berakal. Dan puasa pun demikian. Nah, kalau anak-anak, kalau mereka tidak puasa, tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Begitu ya. Misalnya ini anak umur 7 tahun, udah belajar puasa, kasih belajar. Belajar puasa. Kalau sudah tidak kuat, buka. Besok lagi, belajar lagi. Jangan dipaksa-paksa. Maksudnya, ini si kecil ini sudah jam 3 ini sudah suak. Nah, suak itu apa kalau bahasanya? Sudah lemas. Bahasa orang Maluku bilang suak. Nah, sudah lemah, dia bilang buka sudah. Dan jangan sedikit lah ya. Oh jangan itu. Nah, dibukalah. Karena memang tidak ada hukuman baginya. Terus yang berikut mukim. Mukim itu tidak sedang safar. Jadi di rumah, dia tidak kemana-mana. Safar itu orang yang dalam perjalanan. Nanti kita sampai dengan masalah ukuran safar. Karena safar ini juga ada dia punya ukuran-ukurannya.
sampai di mana orang itu dikategori safar atau musafir. Orang yang melakukan perjalanan disebut dengan musafir. Nah, itu. Perbuatannya disebut dengan safar. Orangnya disebut dengan musafir. Nah, terus yang kelima, ya, suci dari haid dan nifas. Ya, bagi kaum wanita. Ya, terus yang keenam, mampu berpuasa. Kalau tidak mampu ya tidak wajib untuk berpuasa. Ya, mampu yang berpuasa mungkin dia tidak sakit. Kalau sakit, kalau tidak mampu ya tidak usah. Yang berikut niat. Jadi ada ulama yang mengatakan niat itu masuk kategori rukun. Dan ada ulama yang mengatakan niat itu masuk dalam syarat sahnya puasa. Jadi saya jelaskan gini, beda antara rukun dengan syarat. Ya, kalau rukun itu bagian daripada pekerjaan itu. Jadi kalau bahasa usul fikihnya gini, ma yatawaqqafu ala tasihhati syai' wa kana juz'an minhu. Saya kasih contoh gini. Ini sholat ya. Rukun sholat itu mulai dari niat takbir. Ya, tapi niat takbir. Nah, takbir itu ada di dalam rangkaian itu. Dalam rangkaian sholat itu sampai dengan dia tahiyatul akhir, sampai dengan salam. Nah, pekerjaan itu ada di dalam sholat itu. Tapi kalau syarat sahnya sholat apa? Berwudu. Berwudu dia di dalam sholat atau tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan bedanya syarat itu dengan rukun itu gitu. Jadi kalau mobil ibaratnya setir tuh. Setir itu disebut dengan bagian daripada rukun. Setir, oto, mobil, ban. Coba kalau tidak ada setir, mau kemana coba? Kalau tidak ada ban, bagaimana? Tidak bisa. Jadi niat, awas ya, itu syarat sahnya puasa. Jadi kalau kita ini biasanya, memang definisi niat gini. Definisi niat itu dalam ilmu ushul fikih itu al-qasdu syai' mu'tabaran bi fi'lihi. Maksud sesuatu itu diikuti dengan amal perbuatan. Itu yang disebut dengan niat. Maksud sesuatu itu al-maksud. Apa itu al-maksud? Kalau maksud itu ada niat di dalam hatinya, itulah yang disebut dengan maksud. Dalam maksud tertentu, ya, itu karena memang ada niat tertentu. Nah, terus kalau yang kita nawaitu sawma ghadi dan nadai, itu namanya talafunnya. Jadi niat itu kalau yang biasa kita pakai talafunnya, itu biasa dipandu sama imam kalau habis tarawih itu. Nawaitu sawma ghadi dan nadai dan syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Biasanya kan gitu. Artinya kalau dia tidak memakai bacaan itu pun sudah sah karena memang sudah ada niatnya. Jadi jangan nanti pas besoknya dia mengatakan saya tidak sahur. Ada orang yang tidak puasa, itu tidak sahur, dia bilang saya tidak puasa lagi. Salah itu. Sekarang saya tanya, kenapa saya puasa? Aduh Pak Ustadz, tadi malam katanya saya sahur. Sahur itu bukan masalah rukun puasanya. Bukan syarat sahnya puasa. Gitu. Hanya jam 8. Nah itu dia. Jangan pun itu ya. Kita ini mau masuk bulan puasa, ini semuanya rapi-rapi. Rumah dikasih rapi, kayu-kayu bakar siap. Betul tak? Karena memang sudah ada niatnya. Dari situ saja orang sudah ancang-ancang. Tinggal kita ngomong saja, tinggal bilang saja. Tapi niatnya memang sudah ada. Sekarang yang berikut tentang sunnah sudah ketika berpuasa. Awas sunnah ini. Satu, disunahkan menyegerakan berbuka. Nah, jadi berbuka puasa. Jadi segera.
Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitri. Orang itu tidak akan mendapat kebaikan sampai dia harus segera dalam berbuka. Jadi nanti kalau ibu-ibu di rumah yang punya istri, yang punya ibu di rumah, di saatnya mau berbuka puasa, stop, disuruh berhenti untuk masak-masak. Misalnya taruhlah sekitar 10 menit, 5 menit mau berbuka puasa, maka itu disuruh hentikan aktivitas masak dulu. Sudah persiapan kita berbuka puasa. Dan salah satu sunnah Rasul itu makan itu yang manis-manis tuh. Jadi jangan gula yang dimakan semuanya, yang manis-manis. Nah, kalau tidak ada yang biasa kan Rasulullah pakai kurma. Kalau tidak dengan air putih. Nah, ada sunnah yang berikut adalah berbuka puasa dengan beberapa butir kurma segar. Ya, kalau kita di sini ya jangan ada saja. Biasanya kalau mau buka bulan puasa ini, kurma-kurma itu banyak yang berdatangan, banyak orang yang dagang. Itu boleh kita pakai untuk. Yang berikut, berdoa ketika berpuasa. Jadi ada doa tuh, ada dua. Dalam hadis yang sahih itu dijelaskan doa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Ada juga doanya gimana? Yang biasanya kita buka puasa, Allahumma nakaf wa bika ala rizqika bi rahmatika ya. Jadi ada dua doa. Cuma yang paling kuat itu kata Rasulullah dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa sabatul ajru insyaallah. Jadi pakai doa mana saja. Terus bisa tidak kalau tidak hafal baca doa ini lalu kita baca doa makan? Bisa tidak? Bisa. Lalu berhadapan dengan makan, baca doa makan. Gimana doa makannya? Gimana? Doa makan, Bapak-bapak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau tidak ada hafal lagi namanya doa-doa berbuka puasa. Sahur. Ya, jadi makan sahur itu sunnah, ya, sunnah makan jangan. Jadi jangan sampai tidur sampai kelewatan sahur. Usahakan kita sahur, karena sahur itu adalah berkah. Kata Rasulullah SAW, tasaharu fa innas suhur barakah. Tasaharu fa innas sahur barakah. Ya, sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu adalah keberkahannya. Jadi ini yang kita tidak dapat, ya, jangan sampai kita terlena tidur sampai kelewatan. Tapi saya mau cerita dulu orang dulu itu sahurnya itu jam 3, jam 3:30, 4 itu sahur itu bayangin. Habis makan sahur ini kan tidur yang paling enak itu setelah makan itu. Apalagi setelah subuh itu, waduh, sudah sahur mantap, sudah sholat subuh juga sudah terseok-seok, sudah miring sana miring sini. Habis subuhnya itu mulai, bahasa orang Maluku taruh kepala sedikit, paling sedap itu. Nah, terus kapan sahurnya yang paling bagus? Itu dekat dengan waktu subuh. Ya. Kalau misalnya subuh jam 5, ya. Jam berapa? Setengah 5 kita sahur. Jadi jangan jam 4, terlalu jauh, setengah 5. Makan itu kira-kira berapa menit? Makan. Ada setengah jam. Itu waktu. Kalau makan setengah jam juga keterlaluan memang Bapak. Nah, jadi misalnya waktu subuh jam 5, ya, kita itu sahur jam setengah 5.
makan itu kira-kira 15 menit. Ya, kadang-kadang tidak 15 terlalu lama. Nah, kalau kita bapak-bapak ini makannya akan cepat. Dalam waktu 1 menit saja bisa makan dan minum sudah selesai. Ya. Nah, jadi setengah jam itu saya kira sudah waktu yang bagus lah untuk kita bisa sahur. Nah, nanti kalau sudah imsak, ya, imsak itu kan kita masih bisa makan sebenarnya. Di imsak itu tarhim itu ya pas. Dan tarhim itu waktunya imsak. Imsak itu kira-kira 55 menit atau 10 menit sebelum datangnya waktu subuh. Cuma sekedar diingatkan bahwa subuh itu sudah dekat. Itu waktunya imsak. Tapi masih boleh makan. Nah, terus gimana kalau misalnya dia makan, ini dia tidak dengar, orang punya tarhimnya juga tidak dengar. Misalnya dia makan langsung udah mendengar orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi makanan masih ada dalam mulut. Bagaimana tuh? Mau dibuang atau gimana? Lanjut. Jangan langsung muntah-muntah, jangan. Kasih habis lalu minum 1 teguk. Begitu. Cukup itu langsung antar dia masuk. Itu kalau tidak tahu. Ada kasusnya begini. Saya dulu di Siloan. Di Siloan itu tahun 2002. 2002, kebetulan saya disuruh ke sana untuk kasih ceramah di Siloan, Nek Johnson dari sini kan dulu belum jalan ini kan belum dibuka. Di saat itu kan ya azan itu kan tidak pakai mic. Akhirnya karena malam itu semuanya pada capek, terawih kan makan terus. Akhirnya tidur itu bangun semuanya itu baru tidak ada jam, Pak. Jamnya jam masjid itu mati. Nah keluar ini semuanya pada tanya. Baru tanya gimana? Jadi saling tanya. Gimana? Subuh ke belum? Dia bilang, kita juga saya tahu lah ya. Itu kasus saya rasa itu. Baru perhatikan dia punya waktu subuhnya itu, ufuknya itu. Ada benang-benang putih atau tidak. Pas dia begini belum ada, makan tidak begitu lama, keluar dia, langsung berhenti. Nah, itu boleh itu, ikhtiar kayak begitu. Jadi jangan matahari naik lalu kemudian dia makan. Itu yang pernah saya rasa. Ini tahun 2002, Pak. Tapi di saat itu ada yang sudah tidak lagi mau sahur karena mungkin dia ikhtiar, dia takut dia tidak sahur lagi. Sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Nah, sunnah mengakhirkan makan sahur mendekati waktunya terbitnya fajar. Itu yang sudah saya bilang. Yang berikut, orang yang berpuasa wajib untuk meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya, dianjurkan untuk apa? Memperbanyak bersedekah. Itu sunnah-sunnah itu. Ya, kemudian membaca Quran, ya, membantu orang lain, berzikir, banyak sholat sunnah. Tapi jangan tidur. Jangan sampai ada yang bilang tidur bulan puasa itu adalah sunnah. Akhirnya dia tidur saja. Itu. Tidur saja dia punya pekerjaan. Jangan suruh-suruh beta lah. Atau ada puasa. Jadi biasa kalau baca Quran, kalau di bulan puasa ini kan agak sedikit banyak ya. Dia punya intensitasnya naik. Lalu yang biasanya itu 1 bulan dia tamat 1 juz, tamat 1 Quran, 30 juz dalam 1 bulan. Bulan puasa itu dia bisa kasih sampai dengan 2. Nah, yang berikut orang-orang yang tidak dibolehkan tidak berpuasa. Tidak apa berpuasa, awas ini. Dan tidak dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ingat baik-baik. 1,
menurut jumhur ulama mengatakan orang yang sakit yang boleh meninggalkan puasa. Orang sakit. Yang sakitnya itu memang serius sakitnya. Jangan sekedar sakit gigi begitu. Lalu kemudian dia alasannya apa? Berbuka puasa. Kira-kira kalau sakit gigi gimana? Bisa tahan tidak puasanya? Bisa. Kalau saya itu bisa sekali. Kadang-kadang kalau terlalu banyak tidur jamaah, mau bangun saja pusing. Jangan sampai alasannya pusing ya ketemu ke puasa sudah. Itu tidak bisa. Yang berikut, orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil, seperti orang yang migrain. Ini contohnya. Migrain itu sampai dia itu tidak bisa ditahan lagi. Dan memang harus obat yang masuk. Boleh. Ya, tapi ada yang masalah fikih itu, kalau suntik, nah itu masalah lain lagi. Nah, di infus itu masalah lain lagi. Itu masalah fikih-fikih kontemporer. Tapi kalau sakit maka ada kewajiban untuk dia mengkodok puasanya. Jadi kodok puasa. Jadi kalau misalnya kita sakit 4 hari, ya nanti setelah berpuasa habis Ramadan, setelah puasa sunnah Syawal, langsung kita ganti. Dan boleh juga diambilnya 1 hari puasa, 1 hari juga tidak apa-apa. Atau mau ambil yang Senin dan Kamis supaya tidak berat, tapi niatnya puasa qadha, bukan puasa sunnah. Jadi ada yang tanya bagaimana kalau kita puasa qadha, puasa ganti maksudnya, tapi kita ambil dengan puasa sunnah, hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis. Dia bilang beda, niatnya beda. Jadi niat ini begini, niat itu punya fungsi itu 2. Ya, ingat niat. Niat itu punya fungsi 2. 1, niat itu membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu niat itu. Mana sunnah, mana wajib. Saya kasih contoh, kalau orang sholat sunnah qobliyah itu beda dengan sholat sunnah ba'diyah. Gitu. Apakah itu qobliyah isya maupun ba'diyah isya. Itu jadi niat itu membedakan. Yang kedua, niat itu punya fungsi membedakan mana ibadah, mana tradisi, mana kebiasaan. Saya kasih contoh begini, kebiasaan. Ada orang yang berpuasa, dia tahan lapar. Maksudnya tahan lapar tapi niatnya berpuasa. Ada orang tahan lapar dengan niat mogok makan. Ada tidak? Ada. Gitu. Dia kan niatnya mogok makan, tidak makan memang. Tapi bukan niat berpuasa. Kalau kita tahan makan karena niatnya berpuasa, itu ya makanya niat itu punya fungsi itu, membedakan mana kebiasaan, mana tradisi. Dulu di zaman Romawi, mereka kalau pergi berperang, mereka tidak makan. Tapi bukan namanya berpuasa, bukan, tahan lapar saja. Selama mereka perang itu 1 hari, mereka tidak makan. Mereka punya tradisinya memang begitu. Itulah punya fungsi niat. Itu ya. Jadi niat punya fungsi tadi berapa? 2. 1, membedakan antara mana yang ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, apa? Mana ibadah dan mana yang tradisi atau kebiasaan. Baik, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Sekitar 5 menit lagi kita sudah masuk waktu. Ya.
Kadang-kadang kan puasa wajib itu kan niatnya tersendiri. Ya. Ada yang bertanya-tanya kalau puasa ganti itu niatnya bagaimana? Oh ya. Itu saja. Baik. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan dulu tentang niat ya. Jadi niat itu sebenarnya kalau kita tidak mengucapkan yang tadi saya bilang misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi taala, sebenarnya itu sudah sah. Begitupun dengan puasa ganti. Jadi kalau kita niat puasa ganti itu sudah sah. Nah, gimana kalau misalnya kita mengucapkan puasa gantinya? Nawaitu shaumil qada. Saya niat puasa qada lillahi taala. Karena Allah Ta'ala, beres itu. Nah, tidak usah sebutkan harinya. Karena sebutkan harinya nanti kalau salah lagi, masalah lagi. Pernah saya terangkan tentang apa namanya, orang mengucapkan niat, dia niat sholat duhur, tapi dia mengucapkan 3 rakaat. Itu kan sah atau tidak itu? Saya kasih contoh, dia bilang begini, usolli fardal dhuhri arba'a salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Oh, jelas sekali itu. Saya niat ya, sholat duhur salasa raka'atin, berapa? 3 rakaat, tapi dia maksud itu berapa? 4 rakaat. Dan sering terjadi. Sering ada yang tanya, Ustaz kira-kira betul tidak itu? Maksudnya sah tidak sholat? Saya bilang sah. Karena niatnya itu memang 4 bukan 3. Nah, gitu ya. Makanya bilangan itu tidak usah. Pakai yang lain? Dia sudah mengingatkan di sholat witir. Witir itu biasa kalau ketemu masih di masjid baru, kemudian 21, tapi ada yang gabung 31. Ya, oh ya. Jadi kalau dalam praktek masalah witir, itu ada yang 3 1 salam, ada yang 2 salam dulu berdiri lagi baru 1 lagi 1 salam. Jadi menurut ulama itu sah. Nah, cuma hati-hati kalau dalam masalah talafuznya tadi, ucapannya tadi. Kalau memang 3 ya langsung witir salasa rakaatin. Tapi kalau dia 21 berarti rakaat ini baru kemudian nanti terakhirnya baru 1. Gitu ya. Nah, jadi saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Puasa, niat puasa. Ini ya andai kata kalau kita lalai tidak berniat di masjid, tidur sudah lewat dari jam sahur dan apa sebelumnya pokoknya tidak sah semua. Kaget bangun begini jam 6. Apakah pada saat kita berniat lalu puasa? Bisa apa tidak? Nah, jadi ini kalau ini puasa Ramadan. Jadi kata Rasulullah tidak ada puasa bagi orang yang tidak ada niat sebelum fajarnya. Gitu tuh. Jadi memang harus dia niat dulu. Niat untuk berpuasa. Mau dia bangun itu mau jam 10 pagi, tetap dia usahanya puasa. Gitu. Jadi misalnya ini kita ini habis baca Quran ini. Baca Quran di masjid. Baca karena terlalu banyak apa? Makanan yang atau makan. Bangun-bangun itu subuh sudah lewat jam 6. Kalau jam 6 pagi kan sudah waktu subuh sudah selesai. Maka dia sudah ada niatnya memang dari malam. Maka sah puasanya. Nah, itu makanya kalau sebelum habis kalau habis tarawih kan pasti imam dia tuntun tuh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Nah, beda dengan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah, sekalipun dia tidak niat malam, tapi dia belum makan dari pagi sampai dengan siangnya. Di saat pas siang dia bilang, saya mau berpuasa, sah itu puasa sunnahnya. Sekalipun paginya dia tidak niat nih ya, malam dia tidak niat.
Nah, itu. Malamnya dia tidak niat, lalu kemudian dia tidak makan memang, kerja karena terlalu sibuk. Saya ini belum makan ini sampai jam 10. Terus dia bilang, saya niatlah mau puasa. Sah itu puasanya, puasa sunnahnya. Oke, saya kira itu ya. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depan. Oh, satu lagi. Dalam bulan puasa itu aku sadar nih. Kala pemuda ini. Ya kadang bulan puasa kala pemuda begini nasi minum. Oh pagi tadi, padahal ada puasa itu puasanya bagaimana Ustaz? Jadi kita masuk puasa orang salah. Dia makan dan dia minum, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Lalu kemudian dia ingat, faman nasiya, barang siapa yang lupa dia makan dan dia minum, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa, fayatimu shaumuh, kata Rasulullah, maka sempurnakan saja puasanya, karena sesungguhnya itu adalah rezekinya buat dia. Begitu. Dan saya kira semua dari kita mengalami hal itu. Tidak sadar bangun-bangun pagi begini kita makan dan minum. Waduh, tapi pas ingat langsung berhenti. Begitu. Jangan pas ingat minum doang. Itu yang berbahaya. Beda dengan tadi yang azan kasusnya. Nah, itu tuh. Jadi pas ingat itu langsung dibuang, stop. Itu ya? Oke. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan, kita ini tinggal berapa kali pertemuan lagi sudah mau masuk memang. Kita usahakan minggu depan mau puasa begitu, sudah selesai materi puasa kita. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang musafirnya. Kalau yang tadi orang sakit, nah sekarang kita bahas tentang musafir, kategori musafir itu yang kayak bagaimana. Saya kira demikian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With